Tuhan berkata begini, perang itu aku punya, masalah itu aku punya. Nanti lagunya saudara lanjut di saudara punya handphone latihan sendiri saudara ya. Tapi kita pernah nyanyi lagu ini dan percaya ada kuasa yang besar ketika kita menyanyikan puji-pujian. Tuhan, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami dan kami pulang dengan kepala yang tegak. Kami berkata, Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah penolong kami. 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa-laksa di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berhenti ukur, silakan sudah duduk. Terima kasih ya. Pernah nyanyi kan kita? Berhenti ukur saudara punya persoalan atau saudara punya hidup dengan orang lain. Ada orang berkata begini, Bapak, dia itu tiap hari di gym, dia punya bicep tricep bagus, lewat Pak, apalagi saya ini. Tuhan tidak berkata buat orang lain, buat saudara. 1000 rebah di sisimu, 1000 rebah sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Saya ingin rewind sedikit, mengulang sedikit, bagaimana kalau ada kebenaran kita akan jadi orang-orang yang menang dalam segala hal. Nah, minggu lalu saya sudah berkata ketika kita mengenal Tuhan, maka hidup kita menjadi ringan, menjadi mudah, masalah terselesaikan. Karena bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Tolong ditayangkan 2 Petrus 1 ayat 2, dalam pengenalan akan Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah. Nanti saya akan coba kasih ilustrasi, kasih penjelasan. Baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat 2, 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh waktu semakin sudah mengenal Tuhan, sudah melimpah dengan kasih karunia. Sebab ada banyak orang yang meninggal bukan karena waktunya Tuhan, karena dia tidak mengenal Allah. Ada orang yang berkata begini, memang saya harus hadapi persoalan ini, saya harus hadapi masalah ini karena saya terlalu jahat, saya terlalu kurang ajar, ini hukuman Tuhan buat saya. Dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan sudah menanggung semua hukumannya. Dan akhirnya dia mati dalam ketidakkenalan akan Tuhan. Lalu saudara-saudara pendeta datang khotbah, saudara jangan sedih, orang ini sudah dipanggil Tuhan. Tuhan dari sorga bilang, pendeta kau jangan ngomong sembarang, saya terpanggil dia datang sendiri saudara ya. Jadi tidak semua orang mati dipanggil Tuhan, ada yang datang sebelum Tuhan panggil. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita berusaha untuk mengenal Tuhan, hidup kita makin ringan, hidup kita makin mudah, menghadapi masalah makin selesai, makin gampang. Saudara tidak punya asam lambung yang tinggi lagi, saudara tidak punya migrain yang selalu menahun dalam hidup saudara, yang datang reguler. Saudara tidak punya masalah lagi dengan tubuh ini, karena saudara mengenal Tuhan. Bahkan tubuhmu dibaharui Tuhan, seperti Raja Wali pada masa mudanya. Saudara pernah berkata buat saudara punya lutut atau rambut, kau stop runtuh kau stop jatuh ya. Tiap kali kan kita waktu nyisir, lihat sisir, aduh, rontok Pak, aduh. Kok dengar, rontok di sisir 10 tapi yang tumbuh 1000 di sini. Rambut baru tumbuh 1000. Kenapa kau tidak mengucap syukur yang tumbuh-tumbuh baru itu? Lalu mulai mengucapkan, tulang kering saja hidup apalagi kau tumbuh. Amin. Ucapkan. Nah, orang yang mengenal Tuhan akan berbahagia. Lihat Hosea pasalnya yang keempat. Apa yang Tuhan kehendaki yaitu mengenal Tuhan. Hosea 4 ayatnya yang ketiga. Hosea 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Sesuatu yang tidak mungkin saudara usahakan, Tuhan berikan buat saudara. Ada di sini yang mau usahakan besok fajar muncul? Tidak. Itu perbuatan Tuhan. Sesuatu yang tidak saudara usahakan. Dan ia akan datang kepadamu seperti hujan. Sesuatu yang bukan saudara usahakan. Jadi fajar dan hujan ini akan menjadi bagian kita. Saya bernubuat dalam minggu ini, fajar kemuliaan, hujan berkat turun dalam hidup saudara. Yang so target dekat-dekat minggu ini pun Tuhan tolong saudara. Saya khotbah di mana-mana yang bikin jantung terpukul cuma 2 hal saja. Jatuh cinta dan jatuh tempo saudara ya. Nah, tapi hari ini kita punya jantung terpukul hanya karena jatuh cinta kepada Tuhan. Nah, dia akan muncul seperti fajar. Bahkan dikatakan seperti hujan pada akhir musim. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di Israel Tuhan berjanji ada hujan awal dan hujan akhir. Nah kita dapat hujan akhir musim itu apa? Panen saudara ya. Bahkan gak tanam di sini gak ada hujan awal langsung panen. Hujan awal itu untuk masa tanam, hujan akhir itu untuk masa panen. Dan Tuhan janji kalau kita mengenal Tuhan langsung musim panen saudara ya. Percaya saudara akan panen berkat yang luar biasa. Saudara akan panen kemenangan, kebajikan, kemurahan, ketenangan. Saudara bisa punya uang banyak tapi saudara tidak bisa panen
ketenangan, saudara ya. Ada orang punya uang banyak tapi miskin sukacita, miskin damai sejahtera. Ini yang saya berkata, kekayaan di tangan orang miskin. Tapi saya berdoa saudara kaya dalam berbagai macam kebajikan. Haleluya. Bahkan sudah bisa menularkan senyum buat orang lain. Sudah bisa menularkan shalom buat teman-teman yang lain. Shalom, apa kabar ya? Jangan seperti orang Ambon kalau ketemu shalomnya begini. Beta kira usia mati. Saudara-saudara, makanya banyak yang mati karena dia mengucapkan kematian terus. Ya saudara-saudara, mari kita ucapkan berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab berkata, marilah kita mabuk oleh Roh Kudus, bukan mabuk oleh anggur. Ini yang disebut kelimpahan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya baru dapat berita, cuma gara-gara minuman satu sloki, nyawa bisa melayang, saudara ya. Saya ingat di Ambon waktu bulan Desember itu semua rumah ada sopi. Tahu sopi? Cap tikus, orang dulu yang cap tikus ya, saudara. Tuak. Apa di Jawa bilang apa? Legen kan? Ya, yang pinggir-pinggir jalan putih-putih itu legen ke apa itu. Nah itu. Udah pendeta bilang, jangan kasih jangan kasih minuman keras. Kalau ada orang yang datang di rumah saudara, lalu pulang miring-miring tabak tiang listrik mati, kau punya saham dalam kematian dia. Tanamlah saham untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Bila perlu yang datang miring, pulang lurus. Jangan yang datang lurus, pulang miring, saudara ya. Nah, saudara saya ingat dia pergi minum kebanyakan. Nah, di Ambon dulu, di Mardika itu saudara, ada sumur tapi tidak ada dindingnya karena sumur di sana dangkal. Kalau dia punya air naik itu katong bisa follow dia, tidak cuma pakai timba, tidak pakai dinding. Jadi cuma ambor batu, bikin batu pembatas bahwa ini sumur. Karena dia sumabok saudara, sumur dia pikir jalan. Dia masuk di sumur, bibir tatoki semua hancur, nyonyor saudara. Tidak bisa bilang tolong lagi, holong, holong, holong. Bibir so hancur, holong orang lewat, oh saya sapa. Heha sapa, heha sapa, hahaha. Saudara bisa bicara nama saudara. Dia maksudnya, oh saya sapa beta, saudara bisa bilang beta, heha, beta sapa, beta momus apa, momus kastanya saudara. Mohon maaf yang paham kastanya di sini. Oh saya sapa, heha sapa, heha, sapa, hahaha. Jadi saudara lihat itu akibat mabuk yang salah. Hari ini kita mabuk firman Tuhan. Amin. Kalau mabuk firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan mengalami pemulihan. Lalu kita lihat Roma 14 ayat 17, bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara lihat, di mana ada kebenaran di sana akan tumbuh damai sejahtera. Mari saudara, jadilah mulut Tuhan di rumah saudara, di kantor saudara. Karena siapakah mulut Tuhan di kota ini, saudara dan saya. Yes? Ucapkan berkat, ya, seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali, demikianlah perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi diucapkan saudara. Saya percaya waktu sudah ucapkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tadi saya baru bertemu dengan seorang keluarga, lalu saya tanya sama anaknya yang kelas 4 SD. Kamu besar mau jadi apa? Papanya tentara. Mau lanjutkan tugas papa, mau lanjutkan karir papa? Dia bilang iya, saya mau jadi tentara. Langsung saya hormat jenderal. Dia bingung-bingung, maksudnya apa? Ya, saya ngomong di end product, hasil akhir daripada kamu yaitu jenderal. Tuhan selalu ngomong di end product dalam hidup kita. Makanya kalau ada yang masuk polisi, mau tentara, saya langsung hormat jenderal. Karena saya kasih tahu hasil akhirnya adalah jenderal, saudara. Bisa bilang amin? Ini bukan omong kosong, Tuhan juga lakukan hal yang sama. Di dalam Hakim pasal 6 ketemu Gideon lagi penakut, minder luar biasa, bersembunyi, ketakutan. Bahkan dia mengirik gandum di tempat pemerikan anggur, saudara-saudara. Kamuflase, supaya karena tidak bisa dideteksi, tidak bisa tahu dia bikin apa. Karena gak mungkin dia ada di tempat pengirikan anggur. Ini bukan musim anggur, ini musim gandum, saudara. Dan dia pindahkan gandum ke tempat pengirikan anggur. Supaya apa? Musuh tidak bisa mengganggu dia, penakut luar biasa. Tapi waktu Tuhan datang, dalam Hakim 6 ayatnya yang ke-12. Hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, kau laki-laki penakut sekali. Aduh, kau laki-laki model apa? Tidak. Berhenti mengucapkan kata-kata penghakiman. Mulai ucapkan kata-kata berkat. Amin. Kau anak pulang begini, Papa saya mati ketiga. Mantap. Mantap itu untuk pengakuannya. Daripada dia terjujur, saudara. Makanya orang-orang yang selalu berkata jujur dimarahi, dia tidak akan cerita buat saudara. Itu sebabnya kenapa anak gadis kita tidak haid, yang tahu temannya bukan orang tua. Karena temannya jalan keluar, orang tua pica-pica, saudara ya. Harusnya orang tua tempat pertama dia ngaku. Harusnya orang tua tempat pertama dia cerita.
Kenapa? Karena pengakuan bagi dia di rumah adalah penghukuman. Pengakuan di teman adalah solusi. Sementara pengakuan bagi Tuhan jalan keluar. Haleluya. Mari kita jadi Tuhan di rumah kita. Mari kita jadi Tuhan untuk anak-anak kita. Artinya apa? Mereka tidak mengaku, tidak takut mengaku kesalahan mereka. Dan orang tua tempat pertama di mana mereka mengaku. Bapak saya dapat 3. Mantap. Mantap itu untuk pengakuannya. Sudah tahu orang-orang yang selalu diberikan apresiasi. Itu lebih pintar, lebih sehat, lebih jago dalam segala hal. Saya berikan contoh. Saya guru model Yesus. Sudah bisa lihat bedanya. Makanya aduh, Bapak terlambat kasih tahu saya ini susah salah didik ini nih. Guru-guru saya semua kalabur, kacau semua sudah. Tapi hari ini kabar baiknya tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Tuhan bisa pulihkan kita semua. Saya guru gaya Yesus. Anak-anak, siapa yang tahu 2 tambah 3 berapa? Angkat tangan. Ada di belakang angkat tangan sambil lompat. Saya! Lalu saya tunjuk, ya kamu 6. Saya akan angkat don jempol. Bagus! Bagus itu untuk semangatnya menjawab. Tapi itu untuk 2 tambah 4. Oh, tapi kalau saya bilang, bodoh kau, otak di mana? Itu biar dia tahu dia nggak akan jawab. Waktu Imla 2 tambah 3 berapa? Berapa? Karena bagi dia pengakuan adalah hukuman. Dan ini yang Tuhan lakukan. Hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tidak ada kata penghakiman. Laki-laki penakut. Istri bodoh. Suami bodoh. Saudara ada yang bodoh-bodoh lagi. Amin. Istri selalu belanja dia ngaku. Pak, sorry saya. Mantap. Mantap itu untuk pengakuannya. Daripada dia suruh anak lewat pintu depan, bawa belanjaan, baru dia lewat pintu belakang, bawa baju, saudara. Dan dia sementara mendidik anak dengan cara yang salah. Betul tidak? Kau lewat pintu depan nih, bilang papa, ini saja yang belanja kita. Jangan bilang-bilang, kalau mama ada beli baju. Dan anak itu bilang begini, oh inilah hidup ya. Begitu dia menikah, dia bikin lebih jahat daripada mama bikin. Lah karena dia udah dididik, S3 di rumah, saudara. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Kabar baik belum terlambat, saudara. Karena anugerah Tuhan sanggup menyembuhkan. Ia akan datang seperti fajar, seperti hujan. Hujan itu menyembuhkan. Yang kering-kering langsung tumbuh lagi. Ya, hidup yang kering-kering, yang mati, hati yang kering-kering itu langsung hijau kembali. Tuhan akan datang. Jadi jadilah Tuhan di rumah. Stop kata-kata penghakiman. Yang adalah kata-kata berkat. Coba sudah lihat pertama kali Tuhan menjadikan manusia yang keluar apa? Bless. Khotbah pertama Tuhan Yesus di bukit yang keluar apa? Bless. Bangun pagi yang keluar pertama buat anak-anak kita apa? Bless. Sayangi dia. Coba saudara lihat. Alkitab itu dalam Mazmur 103 seperti Bapa sayang kepada anaknya. Saudara perhatikan anak bayi saudara beli susu, dia belum kasih ijazah SD, belum kasih SMP. Saudara suka kasih, karena itu Bapa. Bapa tidak tunggu dia kasih sesuatu reward baru Bapa kasih, tidak, itu Bapa. Haleluya. Bapa dia belum kasih apa-apa tapi dia saudara sayang dia susu dia nangis, ya anaknya popok, susu, popok, itu saja saudara ya. Kita cuma haleluya, Tuhan datang, puji Tuhan, itu saja gitu saudara. Seperti kambing cuma itu apa? Airnya sih haleluya, itu seperti saudara ya. Saya lagi naikkan haleluya. Bahkan di tengah lembah yang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Jadi saudara-saudara, tidak ada penghakiman lagi di rumah kita. Yang adalah ucapan berkat. Setuju? Bagus! Bapak saya matematika 3, mantap! Mantap itu karena dia mau berterus terang. Dan sudah bilang begini, nak, keterbukaanmu itu adalah modal terbesar untuk kau dan Bapak. Percaya saudara, ketika dia mengalami masalah, saudara orang pertama yang dia telepon. Kalau dia cewek, ada cowok yang main mata, dia akan pertama kali telepon. Pak, ada yang main mata nih. 2 saja nak. Sama-sama anak Tuhan beda jenis kelamin, selesai saudara. Karena sekarang kan ada orang begitu habis nikah ternyata sama jenis kelaminnya saudara ya. 2 saja nak, sama-sama anak Tuhan beda jenis kelamin, selesai. Ini hari ini kok jadi seminar keluarga ya saudara ya. Tapi saya baca saudara,
Sebetulnya cerita paling buruk yang pernah ditulis ini dan kalau saya baca saya jadi malu. Malu sekali. Kenapa? Karena ini orang-orang yang bukan tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Hidup di rumah Tuhan. Selalu ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Bahkan kepada mereka khusus Tuhan cerita tentang rencananya. Saudara sama murid-murid ada waktu Tuhan panggil mereka sendiri. Lalu Tuhan mengasingkan diri hanya dengan murid-murid. Orang lain disuruh pulang. Dan dia mulai cerita tentang rencana. Aku datang ini untuk ini. Tujuanku untuk ini. Begitu turun dari gunung yang tinggi. Petrus, Yakobus dan Yohanes ada di sana. Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu Petrus bilang, aku mau bangun 3 kemah di sini karena ada Musa dan Elia. Saudara, saya bingung sekali. Petrus hidup tahun berapa? Petrus hidup kapan? Musa dan Elia hidup kapan? Kok dia bisa tahu itu Musa itu Elia, saudara ya? Kan tidak ada tulis. Lalu mereka berdua memberikan kartu nama kepada Petrus. Lalu tahulah Petrus, oh Musa ya, oh Elia ya, enggak. Langsung dia bilang, Tuhan saya bangun 3 pondok, 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk engkau dan 1 untuk Elia. Makanya kalau sudah pergi ke Gunung Tabor, Tabor itu tempat peringatan Tuhan dimuliakan. Walaupun Alkitab tidak tulis Gunung Tabor, Alkitab tulis gunung yang tinggi. Dan menurut data statistik yang ada di sana, data geografi, gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Karena abis itu Tuhan turun di dalam pasalnya yang ke-16 itu di kaki Gunung Hermon di Kaisaria Filipi. Lalu Tuhan bertanya, menurut kata orang siapa aku? Ya, survei berkata siapa aku ini? Ada yang bilang kau Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Nabi yang akan datang. Kalau saya Tuhan dalam hati saya, aduh, survei terlaku sekali, itu dong semua saya kacung, itu saya anak buah, masa dong samakan saya dengan anak buah, dia tidak tersinggung. Orang yang hidup dalam Tuhan tidak tersinggung walaupun dia direndahkan seperti orang lain. Saudara pernah disangka pembantu di rumah? Jangan tersinggung. Mungkin karena penampilan pembantu lebih bagus dan saudara kurang bagus sampai yang dipikir nyonya itu pembantu adalah saudara. Yudas, keluarkan dana, saya utus kamu ke sana untuk perbaiki dan ingatkan di kampung itu supaya dong jangan salah mengerti. Saya bukan Yohanes Pembaptis, saya ini Mesias. Yohanes Pembaptis itu saya cuma saya punya forerider. Prepare the way for the King of Glory. Forerider itu di depan tuh. Kalau presiden mau lewat ada forerider depan. Dan dong bilang Yesus forerider, saudara ya. Dia tidak tersinggung. Nah, murid-murid ini punya waktu dengan mereka. Hidup bersama-sama, dengar firman Tuhan. Lalu pada waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati. Lukas 24 mencatat dengan jelas. Lalu pergilah pada minggu pertama hari itu, pagi-pagi benar pergilah mereka ke kubur dengan bawa minyak dan rempah-rempah. Saya sudah khotbah ini, mereka bawa minyak dan rempah-rempah, berarti mereka bukan berharap bertemu dengan Yesus yang hidup, tapi Yesus yang mayat. Tapi di bawah saya baca, bahkan di ayat bawahnya, Petrus ketika dikasih tahu dia menganggap omong kosong. Kecewa enggak saudara? Saya sudah ajar selama ini. Sudah ikut khotbah, ikut doa, ikut praise and worship. Kok masih tidak percaya? Kalau saya jadi gembalanya, percuma kok ibadah-ibadah. Kelakuan tak berubah. Satupun kalimat itu tidak saya dengar. Satupun kalimat itu tidak keluar. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau istrimu sudah beribadah tapi di rumah masih trompet bocor. Jangan bilang begini, percuma kok sembayang. Di rumah masih trompet bocor. Bilang begini, Mama Tuhan berkati, lanjutkan ibadah. Sedangkan kau ibadah saya trompet masih bocor, apalagi kau tera ibadah saudara. Lebih pica-pica lagi, lanjutkanlah ibadahmu. Harusnya berkata begitu. Amin. Bisik-bisik pelan-pelan, saya setuju dengan pendeta itu. Jangan bilang begini, percuma kau ibadah, terada guna kau ibadah. Saya baca saudara, kalau memang itu benar, maka di ayat 24, pasal 24, Tuhan bilang begini, percuma kau ikut saya. Siang malam kau dengan saya, 4 kali saya khotbah yang sama. Masih kamu masih bawa minyak dan rempah. Percuma, saya terpakai kau lagi. Tidak. Dia berulang-ulang menampakkan diri buat mereka untuk memberitahu bahwa sayalah Mesias. Jangan pernah berhenti membangun. Walaupun apa yang kau bangun diruntuhkan, teruslah membangun. Hari ini kau belum lihat hasil. Semakin sering kau tabur benih, semakin besar kemungkinannya untuk tumbuh. Tiap hari kau lempar benih cabai di kopu halaman belakang, yang tumbuh pasti cabai, bukan tomat. Tiap hari kau lempar kebenaran buat anak-anak saudara, yang tumbuh pasti kemenangan, bukan kehancuran. Saya ingat, tiap hari mama bilang saya anak diberkati. Saudara, benih itu pasti tumbuh. Saya berikan contoh, biasanya
Kalau lagi kedatangan tamu dan anak ini selalu dikekang di rumah. Biasa kalau ada tamu orang tua terbatas untuk mengekang dia kan. Nah biasa ada tamu kesempatan anak-anak. Ya, ya, ya. Langsung bapaknya mulai begini. Nah saudara, habis dia mata anak-anak masih ya, langsung bapaknya, mamanya proklamirkan buat tamu. Anak ini memang nakal Pak. Itu anak dipasang label. Oh sana kali ya. Akan sangat berbeda. Kalau sudah berkata anak bapak, anak yang manis. Masih ya. Anak bapak, anak yang dengar-dengar. Masih ya, anak bapak, anak yang manis. Pribadinya kita lindungi, kelakuannya yang kita serang. Kalau ada anak berantem, bila perlu saudara berlutut supaya sama eye contact, berkata begini, kau anak manis. Tapi perbuatanmu itu keliru. Pribadinya dilindungi, perbuatannya diserang. Jangan lukai pribadinya. Anak bapak, anak yang dengar-dengaran. Anak bapak, ucapkan terus satu waktu dia keluar dari kita, pergi sekolah. Kita tidak bisa kontrol selama jam sekolah. Dia bertemu dengan teman-teman yang selalu berkata jorok, yang mengajak untuk buat jahat. Yuk kita curi pensilnya dia, yuk kita simpan bukunya dia. Dia tiba-tiba ingat, saya gak ikut. Tiap hari aku dengar papa saya bilang saya anak manis. Benih itu tumbuh. Mangga tetangga lagi buah. Malam-malam, waktu gelap, tok curi dia mangga itu. Satra ikut. Kenapa? Benih yang ditabur oleh papanya setiap hari tumbuh. Kamu anak manis. Tapi kalau kita bilang kurang ngajar, kok anak kurang ngajar, setiap hari sekolah minggu ikut gereja, kok kalabor terus. Itu benih kalabor yang tumbuh. Dia bukan ajak orang, dia bukan diajak orang, dia yang mengajak orang. Sini, kita curi ayam sana, dompo ayam lagi banyak gitu. Kenapa kok begitu? Tiap hari saya dengar papa bilang saya anak kurang ajar, benih kurang ajar tumbuh. Sudah tahu survei dilakukan terhadap para PSK. Mereka bukan mengalami pelecehan secara seksual dari sejak kecil, tapi secara kata-kata. Kue ini pakai baju kayak anak murahan, murah sekali. Makanya besar dia bilang, bang murah jotorang. Karena tiap hari dia dengar orang tua bilang, kok murahan. Ucapkan nak, kamu anak manis. Kamu princess of God. Kamu anak Allah. Haleluya. Saudara, perkataan itu mengubah perilakunya. Dari perilaku gembel menjadi perilaku princess of God. Haleluya. Aku akan pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Orang mau bilang apa? Silakan. Saya KKR di Halmahera Barat. Dong robah lagu yang itu, lagu dunia. Dong bilang dunia ganti Yesus. F. Biar orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. I love you Jesus. Saya bilang mantap juga ini. Ya, karena itu kan lagu dunia, dirubah namanya dunia ganti Yesus, saudara ya. Tapi saya tahu banyak lagu-lagu yang di dalam Tuhan jauh lebih luar biasa juga. Sehingga kita tidak perlu dunia ganti Yesus, saudara. Malah dunia yang berubah jadi Yesus. Amin. Nah, lihat. Kuasa-kuasa perkataan seperti firman Tuhan yang dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Lihat sejenak dulu. Yesaya 55. Coba kita lihat ayat 12. Kamu akan dihentar dengan sorak-sorai. Ya, kamu akan dibawa dengan bergembira. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihentar dengan damai. Orang-orang tetangga-tangga sudah akan bersukacita. Aduh, beruntung punya tetangga seperti dia. Aduh, beruntung punya teman seperti dia. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang, bicara masyarakat, akan bertepuk tangan. Ya, pohon-pohon bertepuk tangan. Aduh, bangga saya bertemu dengan dia. Aduh, puji Tuhan, saya bertemu dengan dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pastikan orang yang bertemu dengan saudara pulang dengan sorak-sorai. Ya, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bertepuk tangan. Saudara, jangan sampai ketika kita pulang atau kita bertandang ke rumah orang, dong bilang begini, nak, kasih tahu om atau tante bilang, Papa tidak ada ya. Ya. Om, Papa bilang kalau om datang, Papa tidak ada.
Waktu saudara bilang begitu, saudara sementara kasih dia kuliah S1 soal bagaimana berdusta, saudara ya. Jangan. Haleluya. Sedikit pun Tuhan tidak kasih keluar kata-kata penghakiman. Bahkan dia berkata, aku tunggu engkau di Galilea. Aku punya proyek yang luar biasa. Kenapa? Karena masa lalumu sudah aku basuh dengan darahku. Coba Yudas tunggu sedikit waktu saja. Termasuk pengkhianatan pun dibasuh oleh darah Yesus. Tapi dia ambil jalan sendiri. Dia ambil pembenaran sendiri. Seperti Adam dan Hawa yang menutup ketelanjangan mereka dengan daun ara. Itu bicara tentang kebenaran manusia. Dia bunuh diri. Haleluya. Ayat yang selanjutnya. Yesaya, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Rumah yang tadinya kacau, tidak ada kehidupan, akan tumbuh pohon yang rimbun. Nah, saya lihat di Alkitab itu, rumah orang percaya itu pohon-pohonnya cuma dua. Pohon anggur dan pohon zaitun. Ya, ini tambah lagi pohon sanobar. Ini memberikan perlindungan. Jadi saya percaya ini untuk suami ini, ya. Suami memberikan perlindungan, istri seperti pohon anggur, bukan pohon asam Jawa ya, sorry. Pohon anggur, saya tidak baca istrimu seperti pohon asam Jawa, tidak, tapi pohon anggur ya. Jadi saudara-saudara, suami-suami kalau belum bisa sekarang nanti di rumah atau di mobil, Mak, kau pohon anggur. Ngomong aja, masa apa? Ya. Kau memberikan kesukaan dan sukacita. Karena begitu suami pulang, istrinya tanya, mau minum panas atau dingin? Itu pohon anggur. Tapi kalau pohon asam Jawa, mana uang yang kau bawa hari ini? Itu asam Jawa, saudara ya. Saya mau bilang, ibu-ibu di sini adalah pohon anggur. Amin. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Saudara, pohon zaitun itu sekalipun ditebang sampai habis selama tunggulnya masih dalam tanah, pasti akan tumbuh tunas. Saya pergi ke Israel beberapa tahun yang lalu ada satu orang Yahudi Ortodoks, dia tidak suka sekali orang-orang mengunjungi tempat di mana kami sering berkunjungi, yaitu di Tabga. Tabga itu tempat Tuhan melipat gandakan 2 ekor ikan 5 roti. Dan saudara-saudara, di gereja di mana Tuhan melakukan mujizat itu, dibangun gereja dan di lantai itu ada ornamen-ornamen, ada gambar-gambar ya. Itu tentang 2 ekor ikan 5 roti, lalu di depan ada taman, 1 kolam, ada ikan mas, lalu di tengah-tengah kolam itu ada pohon zaitun. Nah, dia mau bakar gereja, tapi dia tidak bakar gereja secara langsung. Dia siram bensin di pohon zaitun, dan ketika pohon zaitun itu menyala, maka gereja itu akan terbakar. Betul sih, pohon zaitun menyala hebat, terbakar, hangus, lalu apinya menjalar ke bagian depan gereja, habis. Lalu ketika saya lihat, mati nih pohon ini. Udah dibakar pakai bensin, mati, dan karena pohon itu terbakar, dia membakar bangunan-bangunan yang ada di sampingnya. Sudah tahu, tahun depan saya datang, hidup, keluar tunas lagi. Makanya Alkitab bilang anak-anakmu seperti tunas pohon. Mungkin nanti di kantor, di perusahaan mereka akan bertemu dengan regulasi yang sulit. Seperti Daniel, dikasih regulasi tidak boleh menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka tetap tumbuh. Saya ingat David pernah tugas di Aceh, saudara ya. Saya tanya, kamu ibadah gimana? Nggak ada gereja di sini, Bapak. Terus kau ibadah? Saya putar ya handphone saya ibadah. Sudah bisa lihat di tempat yang tidak ada tempat untuk kita bisa ibadah, kita bisa tumbuh, bisa bertunas, sudah ya. Aduh, kau mau ditempatkan di Aceh, habis kau imanmu hancur. Tidak, tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Ibadah, menyembah Tuhan. Karena seperti tunas pohon zaitun. Saya lihat, saya kaget, saya kagum. Oh ya, pergi ke Taman Getsemani. Yang pernah ikut saya pergi ke Taman Getsemani, sudah bisa lihat ada di sana tunggul dari pohon zaitun yang diperkirakan berusia 2000 tahun. Potong-potong bekas terbakar apa semua, tapi tetap keluar saja. Selama tunggulnya masih ada, dia tetap akan bertunas. Itulah anak-anak kita. Sudah tidak usah takut nanti, Pak, dia sekolah di Jogja bagaimana? Narkoba banyak sekali sana, Pak. Tenang, firman Tuhan berkata, nak, engkau seperti tunas pohon zaitun. Dan telah terbukti, banyak orang yang bisa memenangkan orang narkoba, bukan terpengaruh dengan narkoba. Dia bukan saja tidak terpengaruh, malah dia memenangkan orang. Itu tunas pohon zaitun. Karena minyak dari pohon zaitun itu sangat berguna untuk seluruh kegiatan di rumah Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Lampu di rumah Tuhan minyak zaitun. Goreng-goreng minyak zaitun. Bahkan kalau sudah beli minyak zaitun yang asli itu anti kolesterol. Makanya kalau kita bicara penyakit degeneratif, mereka nggak tahu. Kolesterol apa, hipertensi apa. Dong punya semua untuk hidup yang baik. Korma itu untuk stabilisasi gula darah. Katanya begitu. Dan sudah tahu, tiap hari mereka berjalan, Alkitab tulis mereka tidak terpelecok, kaki mereka tidak rematik. Opa dan oma masih kejar-kejaran. Oma, hei, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kebenaran ini datang,
dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayat selanjutnya dikatakan Yesaya 55. Haleluya. Sebagai ganti ya, terus ayat, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Lanjut. Sudah di ayat berapa tuh Kak? Tadi 12 terus dia ulang dari depan Kak? 13 terakhir? 13? Terus habis? Oke, kita pergi ke ayat 5. Ayat 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Ini penuaian luar biasa. Ini penuaian yang akan terjadi luar biasa. Jadi saudara tahu bahwa hari-hari ini ya dia punya style tidak berubah tapi casing tidak berubah tapi dia puisi sudah berubah saudara ya. Dia masih tetap pakai sarung, dia masih tetap pakai belangkon, tapi Jesus inside. Saya tanya, kau kalau dapat hadiah, kau kejar dia punya isi atau dia punya casing? Orang bungkus 30 menit, di tanganmu hancur 1 menit. Pelan-pelan ini bagus, kadonya bagus, ini bungkusnya bagus. Gak ada yang sayang-sayang casingnya, karena yang dikejar isinya. Hari ini Tuhan juga kejar isi. Dan saya percaya saudara juga akan kejar isi. Kenapa? Saudara lihat bangsa-bangsa yang tadi akan berlari kepada saudara. Ayatnya yang ke-6. Lihat. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa sekali. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Lalu ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang selanjutnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Apa yang terjadi? Selanjutnya dari ayat ini, Tuhan berfirman bahwa seperti sejauh langit, ayo kasih. Setinggi sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Masih ingat di awal tadi? Habis berdoa tidak lulus, habis berdoa ditolak dari pekerjaan. Bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan. Haleluya. Dan rancangan Tuhan jauh lebih luar biasa. Saya ingat seorang bapak di Medan. Waktu tahun 98 situasi krisis ekonomi di mana Indonesia juga kena imbas. Ya, sebetulnya ceritanya waktu itu Kongres 100 tahun dari Israel dan ketua panitia adalah George Soros. Dan dia borong semua mata uang USD di pasar Asia. Lalu uang kita jadi naik, dolar di Indonesia sampai 20.000 waktu itu saudara ya. Lalu terjadi krisis moneter yang luar biasa. Banyak bank yang kolaps ya. Lalu orang-orang pada antri di bank untuk tarik uangnya. Bank tidak bisa membahas. Lalu ada satu anak Tuhan di Medan. Undang pendeta untuk buat ibadah ucapan syukur. Lalu pendeta mulai siap ayatnya. Pasti ada ulang tahun, ada yang ulang tahun nikah atau berkat Tuhan, permen cair atau perjalanan berhasil. Pokoknya sukses lah. Ucapan syukur ibadahnya. Begitu sampai di rumah, di tempat ibadah, pendetanya tanya, Pak, pokok ucapan syukur apa? Oh Pak, saya punya uang 1 miliar di bank, bablas habis. Itu pendeta punya Matius Markus hampir hilang, saudara ya. Karena dia belum pernah diundang dengan topik doa seperti begitu. Dan dia bilang, Tuhan saya mau khotbah apa? Ini orang lagi kehilangan luar biasa tapi dibikin ucapan syukur. Loh kenapa Bapak mau melakukan ini? Karena saya bersyukur, bukan nanti ada jawaban. Tapi sebelum jawaban itu datang, saya sudah mensyukurinya dari sekarang. Sudah tahu dalam waktu singkat Tuhan kembalikan yang hilang berlipat kali ganda. Kenapa? Karena kita bersyukur bukan karena semua sudah selesai. Karena kita bersyukur apa yang sementara mendatangi kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Amin.
Masih ingat $2? Dia harus pergi besok melamar pekerjaan yang sudah dia deal, perjalanan itu membutuhkan $2. Dan malam sebelum dia melakukan perjalanan, dia ikuti ibadah. Pendeta yang berkhotbah menantang, siapa mau terlibat dalam pelayanan misi saya? Dia bilang, Tuhan, kalau saya kasih, saya tidak bisa tembus di tempat pekerjaan. Tapi saya percaya rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangan mudah sejahtera. Setengah dari uangnya, 50% dia sumbang, $1. Dia tinggal punya $1. Artinya besok dia tetap lanjutkan perjalanan, tapi dia cuma bisa setengah perjalanan, tidak bisa perjalanan full. Begitu dia sampai di tengah-tengah perjalanan, dia turun. Tuhan, saya tidak tahu kau kirim saya di sini, tapi aku percaya rancanganmu luar biasa. Sudah tahu di $1 itulah, di tengah perjalanan itulah, dia bertemu dengan pekerjaan yang jauh lebih hebat dari yang $2 itu. Dan dia tidak lama kemudian dipromosi menjadi manajer. Dan dia bilang, seandainya saya paksa untuk tahan, tidak kasih untuk pekerjaan Tuhan, mungkin karir saya tidak seperti ini. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangannya rancangan damai sejahtera. Bisa bilang amin? Lihat selanjutnya. Apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Haleluya. Ini tiba-tiba kita pergi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Saudara pernah lihat ada hujan balik? Gak ada, kecuali saudara rekam, saudara putar mundur, saudara ya. Tapi yang namanya hujan salju gak pernah balik. Ketika dia turun, apapun yang menghalangi dia akan turun. Dan dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ini sama dengan 2 Korintus pasal 9. Tuhan yang menyiapkan semuanya. Sudah bayangkan, traktornya sudah ada, benih sudah ada, lahan sudah ada. Tinggal kita start traktornya, hidupin, tabur benih, dan benih itu akan tumbuh. Semua sudah disiapkan kok. Saya percaya saudara yang melayani Tuhan juga pasti Tuhan siapkan berkat lebih daripada orang yang tidak melayani Tuhan. Karena minggu lalu saya sudah bicara tentang bilangan 31. Orang yang pergi perang 1 dari tiap 500. Orang yang tidak perang 1 dari tiap 50. Amin. Lihat. Ayatnya yang selanjutnya. Dikatakan begini ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saudara, adalah mulut Tuhan di kantor, di rumah, di mana saja. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seorang bapak dipanggil Tuhan untuk pergi. Ini zaman dulu sudah ya. Dulu tiket masih beli di bandara, di mana lapor tulis. Kamu saya utus pergi ke tempat ini dan siap besok untuk berangkat. Tuhan, saya tidak punya uang. Pokoknya kau percaya. Yes. Lalu malam itu dia mulai nyanyi. Iya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan. Kemenangan. Sudahkah aku percaya. Besok pagi dia pergi antri di counter tiket di mana pesawat yang akan menerbangkan dia ke tempat tujuan. Urutan ke-10 belum ada tanda-tanda orang datang bawa lari uang kah. Urutan ke-9 masih belum ada tiket. Tuhan jangan bikin malu Tuhan. Saya tidak bikin malu. Kau bekerja buat kerajaan surga dan kalau kau tidak berangkat bukan kau yang malu, saya yang malu. Karena saya yang punya pekerjaan. Siap Tuhan. Urutan ke-8 belum ada tanda-tanda, dia lihat ke belakang ada orang berlari, Bapak, terada cuman mimpi saja. Atau lihat ke kiri, mau berangkat kah? Tiba-tiba mereka kasih, dia sudah mulai berpikir, mulai bikin banyak analisa. Urutan ke-5 belum ada tanda-tanda. Sudah tahu begitu urutan kedua, satu di depan, dia di belakang. Dia bilang, Tuhan ini sudah detik terakhir, air sudah di hidung, ini masa belum ada tanda-tanda. Kau tetap percaya. Tiba-tiba dia punya ketenangan yang luar biasa.
Begitu dia percaya, di depan berkelahi, saudara. Sudah tidak berarti bahwa kita berdoa semua orang berkelahi, tidak ya. Tapi di depan berkelahi, gak tahu salah apa ini orang tiba-tiba berkelahi. Dia bilang saya tidak jadi berangkat, dia ambil tiketnya dan dia balik berangkat. Hei, kau yang berangkat saja. Akhirnya dia yang berangkat, saudara ya. Di tengah, di detik terakhir Tuhan kirim berkat dengan cara seperti itu. Tidak masuk akal, tapi di detik terakhir Tuhan bisa kirim berkat. Amin. Yang sudah mau jatuh tempo besok masih ada waktu, saudara. Ini yang tinggal berapa detik saya, Tuhan tolong, apalagi masih ada 1x24 jam. Isilah dengan ucapan syukur. Bisa bilang amin. Tuhan, saya belum sanggup kalau tinggal 1 detik, Tuhan. Tetap percaya aja. Tuhan, saya belum sanggup kalau tinggal 1 jam, Tuhan. Tetap percaya saja. Kenapa? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. By the grace of God, we are able. Dengan anugerah Tuhan, kita cakap dan kita sanggup. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih. Berkata thank you Jesus. Di tengah vonis dokter akan masalah kesehatanmu, Ibu stadium 3 Bu. Dan hasil analisa atau diagnosa dokter itu sebuah nama. Cancer, getah bening sebuah nama. Breast cancer sebuah nama. Dan nama Yesus di atas semua nama. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mungkin akunting pajak berkata dari hasil audit perusahaanmu sudah kolaps. Itu sebuah nama. Tapi nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kalau saya hitung kamu punya balancing ini ya. Debit aktiva ini sudah rusak kamu. Perusahaanmu sudah hancur. Tapi ada nama di atas segala nama. Yang bisa membuat perusahaan hancur menjadi perusahaan luar biasa. Seorang janda dengan kejadian terakhir di mana penagih-penagih hutang akan datang mengambil anak-anaknya sebagai jaminan karena dia tidak bisa melunasi hutangnya. Datang kepada pendeta dan pendeta bertanya, ada apa di rumahmu? Saya punya kuali, buli-buli yang berisi sedikit minyak. Kalau saudara pergi ke bank BNI atau bank BCA minta kredit, anggunannya apa Bu? Kuali. Ditolak saudara punya permintaan. Tanah saja belum tentu, properti saya belum tentu, apalagi ini kuali. Tapi kuali saudara masih laku di sorga saudara ya. Apa yang ada padamu hari ini? Raise haleluya, laku saudara ya. Ucapan syukur masih laku. Pergi ke rumah, pinjam jerigen jangan terlalu sedikit. 2 Raja-Raja pasal 4 mencatatnya. Pinjam jerigen jangan terlalu sedikit. Lalu masuk ke rumah, tutup pintu. Semua pintu yang melemahkan tutup. Pintu YouTube yang melemahkan tutup. Saya tersangka, ini pendeta Pak, kok jadi kadrun. Tutup itu pintu. Amin. Kita tidak dipanggil untuk memaksakan bagaimana orang harus bersikap kepada kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap kepada orang itu. Amin. Tutup pintu. Lalu mulai tuang. Pintu-pintu yang melemahkan habis kok. Kau stadium 3 siap-siap sudah. Temanmu di sana langsung iris. Tutup pintu. Lalu mulai tuang. Tuang ucapan syukur, tuang penyembahan saudara.
Tuhan saudara punya hidup. Tuhan, ini hidupku, aku bersyukur. Walaupun aku belum lihat tapi aku bersyukur. Mulai Tuhan sampai penuh bejana-bejana, tidak ada yang kosong lagi. Isi setiap kekosongan dengan kebenaran sehingga tidak ada tempat lagi. Jangan kasih sisa satu sekalipun buat ikatan cinta pun jangan kasih sisa saudara ya. Amin. Terus bisa tidur Pak kalau belum nonton itu. Makanya kau ketendisan tiap malam karena kau tidur dengan barang itu. Tidurlah dengan firman Tuhan. Haleluya. Tidur dengan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Begitu dia tuang, minyak itu tidak pernah berhenti. Begitu engkau start, hal yang sedikit akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Sampai engkau melangkah, Tuhan buat lipat ganda. Sampai engkau melangkah bertindak, Tuhan buat lipat ganda. Selama engkau hanya diam dan merenung bagaimana hidup ini, minyak tetap minyak sedikit dalam kuali. Tapi engkau mulai bertindak, mujizat terjadi. Amin. Pak, saya cuma bisa beli semen 1 sak. Sementara rumah ini perlu 100 sak. Melangkahlah dengan 1 sak. Jangan tunggu 100 sak. Dan sudah banyak orang melakukannya. Begitu dia melangkah dengan 1 sak semen, tidak lama kemudian saya datang mentabiskan rumahnya. Karena waktu kita melangkah dengan 1 sak, Tuhan tambahkan yang lain. Amin. Haleluya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya melihat minggu ini adalah minggu di mana Tuhan muncul seperti fajar dan turun seperti hujan. Berkat-berkat yang luar biasa tercurah buat hidup saudara. Saudara yang percaya Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita bangkit berdiri. Lalu mulai bersyukur walaupun saudara ada di dalam pergumulan. Walaupun ada di dalam vonis dokter. Hari ini berkata, Tuhan aku terima jawaban daripadamu. Tuhan tidak pernah merenovasi. Tuhan selalu mencipta yang baru. Kulit daripada Naaman tidak direnov oleh Tuhan, tidak direhab oleh Tuhan, tapi diberikan kulit yang baru. Ketika dia mandi 7 kali di sungai Yordan, kulitnya menjadi baru seperti bayi. Dan saya percaya Tuhan yang sama, sementara menciptakan jantung yang baru buat saudara, ginjal yang baru buat saudara, paru-paru yang baru buat saudara. Hari ini dia tidak ingat-ingat yang lama, dia sementara merancangkan yang luar biasa buat saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bangunlah hidupmu di atas perkataan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami bersyukur.